Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Seminar Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak DRS Alianis MS. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Video kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu sektor swasta. Penyedia asuransi swasta memainkan peran utama dalam perawatan kesehatan di sistem kesehatan Amerika Serikat. Ada dua bentuk dominan asuransi swasta. Yang pertama yaitu dalam bentuk ini biasanya merupakan rencana biaya untuk layanan dokter yang diganti dengan layanan asuransi tradisional. Kemudian yang kedua, bentuk asuransi swasta yang disebut dengan perawatan kelola. Biasanya ini menengahi urusan dokter dan pasien yang berkaitan dengan biaya perawatan. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran pemerintah dalam sektor kesehatan yaitu program Medicare dan Medicaid. Keduanya program ini sebagian besar dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa dua segmen utama dari penduduk miskin dan lanjut usia tidak memiliki jaminan kesehatan. Dalam banyak kasus, tidak dapat memperolehnya atau setidaknya tidak ada dengan harga premium yang umumnya dapat dianggap sebagai terjangkau. Kemudian, program pengeluaran lainnya. Terdapat tiga kategori lain dari pengeluaran yang langsung harus disebutkan, yaitu yang pertama, layanan kesehatan masyarakat, yang kedua, rumah sakit, yang ketiga, pengeluaran untuk medis, penelitian, dan pengajaran. Layanan kesehatan masyarakat yang menelusuri akar hingga tahun 1798 dengan berdirinya layanan kesehatan laut, diciptakan sebagian untuk mengatasi eksternalitas penting yang terkait dengan penyakit menular. Selanjutnya, pengeluaran pajak. Selama lebih dari 4 dekade, ada kekhawatiran tentang yang tidak diasuransikan. Tanpa asuransi, penyakit serius atau kecelakaan dapat menyebabkan keuangan yang sangat besar membebani seorang individu. Oleh karena itu, pemerintah telah mendorong pengusaha untuk memberikan asuransi dengan memberikan karyawan mereka keuntungan pajak. Karyawan yang tidak perlu membayar pajak atas nilai mereka tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pemberi kerja. Pada tahun 2011, nilai potongan pajak ini diperkirakan menjadi 163 miliar US dollar. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu apa alasan peran pemerintah dalam sektor perawatan kesehatan. Yang pertama, informasi yang tidak sempurna. Ketika konsumen pergi ke dokter, sebagian besar mereka membeli sepengetahuan atau informasi dokter. Sebagian pasien, konsumen harus bergantung pada penilaian dokter tentang obat apa yang diperlukan atau apakah operasi atau prosedur lain yang dianjurkan. Karena mereka kekurangan keahlian medis, pasien umumnya tidak dapat secara efektif menilai dan nasihat dokter mereka. Mereka bahkan mungkin tidak tahu apakah seseorang dokter memenuhi syarat. Nah, ini menjelaskan mengapa pemerintah telah lama mengambil peran dalam melisensikan dokter dan mengatur obat-obatan yang dapat mereka berikan kepada pasien mereka. Selanjutnya, kompetisi terbatas. Keterbatasan persaingan akibat informasi yang tidak sempurna. Di masa lalu, dokter tidak diizinkan untuk beriklan. Dalam konteks lain, pembatasan iklan telah terbukti menaikkan harga karena mereka dapat menghambat persaingan. Jadi, misalnya, beberapa negara bagian sekarang mengizinkan iklan untuk kacamata, dan di negara-negara bagian tersebut telah terjadi perubahan yang dramatis penurunan harga kacamata. Selanjutnya, tidak adanya motif keuntungan. Perbedaan penting lainnya antara pasar medis dan standar pasar yang kompetitif adalah peran besar organisasi nirlaba dalam penyediaan perawatan kesehatan. Untuk waktu yang lama, rumah sakit nirlaba sangat melebihi jumlah rekan-rekan mereka yang mencari keuntungan. Bahkan hari ini, sebagian besar rumah sakit di Amerika Serikat bukanlah lembaga nirlaba. Lembaga semacam ini tidak melihat tujuan mereka sebagai hanya meminimalkan biaya pengiriman perawatan medis atau memaksimalkan keuntungan.
Selanjutnya, bagaimana karakteristik khusus pasar Amerika Serikat? Terdapat dua karakteristik sektor kesehatan Amerika Serikat yang memperburuk masalah diidentifikasi sejauh ini. Yang pertama yaitu prevalensi pembayaran pihak ketiga. Kemudian yang kedua, biaya sistem untuk layanan. Kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu mereformasi perawatan kesehatan. Reformasi Medicare mengurangi ketegangan fiskal jangka panjang. Ketegangan fiskal jangka panjang yang timbul dari sistem perawatan kesehatan sebagian besar hasil dari pengeluaran Medicare yang meningkat. Upaya untuk mereformasi Medicare fokus pada 3 masalah. Masalah yang pertama yaitu peningkatan insentif, kemudian yang kedua manajemen kesehatan yang lebih baik, dan yang terakhir penyediaan perawatan dan lebih banyak kompetisi. Selanjutnya, reforming Medicare. Medicare memberikan bantuan medis kepada orang miskin dan orang cacat dan asuhan keperawatan jangka panjang pada lansia. Masing-masing terdiri dari sekitar sepertiga dari program. Program keperawatan jangka panjang telah menjadi perhatian khusus sumber kekhawatiran. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.